Jadi begitu mudahnya pikiran kita tuh dibohongi atau ditipu oleh diserang dukun santet tuh, enggak. Cuma ketika diperankan oleh orang-orang yang berkostum agama terus bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan kayak gitu. Cuma dukun, nah ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan nyebut dukun konotasinya sekarang negatif. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu, ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan. Dukun beranak atau ahli doa. 3. Kalau yang 3 ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Bayangkan, yang kemarin saya bongkar itu dia jual yang kayak gini nih. Padahal yang tahu tekniknya adalah si dukunnya gitu. Mungkin Ustadz Faizar mau nyoba, Ustadz Faizar? Diisi hodam dulu nggak? Diisi. Wah, udah. Kan gitu, syarat untuk dianggap sakti di Indonesia ada 2. Bisa mendesah dan gerakan slow motion. Wah, wih. Kebal. Ahli doa. Nah, mungkin yang Bapak maksud ini yang ketiga ini ya. Itu bukan musyrik, Pak. Doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Disebut mereka ini sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tobik atau ahli doa, ahli ruqyah. Sobat ruqyah, Mas Pesulap Merah. Iya. Reaksi gitu. Kali aja saya jadi lebih sering bikin ilmu merah gitu. Iya kan? Iya, jadi dukun-dukun kan makin KO nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal aliyyul 'azim. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga. Perdukunan hembus-hembus. Ya, baca Quran ke orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa. Dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah ya, antum nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Nggak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan. Salam pembaharuan. Saudara, Ustadz Muhammad Faizar mendukung aksi Marcel Radival alias Pesulap Merah yang belakangan ini viral karena membongkar trik-trik dukun yang diduga palsu. Ada yang berbeda saat Pesulap Merah saat berkolaborasi dengan Ustadz Faizar. Dia tidak lagi tampak seperti mengenakan setelan merah dengan wig merah. Pesulap Merah muncul mengenakan jubah hitam dengan sorban di kepalanya. Sungguh aneh memang, semakin gak jelas si Pesulap Merah ini. Maksudnya kemana dan arah tujuannya kemana. Memang semakin tidak jelas orang ini. Nama Pesulap Merah belakangan ini menjadi perbincangan setelah dirinya berani membongkar rahasia perdukunan. Pesulap Merah memang seringkali membagikan konten-konten tentang pembongkaran praktek perdukunan. Ngomong-ngomong soal dukun nih, menurut Buya Arosi Hasin, kalau kita menyebut dukun di Indonesia, konotasinya negatif padahal itu cuma bahasa saja. Menurut Buya Arosi nih, sebut saja dukun beranak. Mungkin sebagian orang tua kita dulu lahir dengan bantuan dukun beranak karena dulu belum ada dokter. Artinya apa? Dukun beranak adalah dokter tradisional dan bisa juga disebut tabib, kata Buya Arosi. Cuma dukun, nah ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan nyebut dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Priadi dulu lahirnya sama dukun beranak ya. Bapak juga sama kayaknya. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional.
Dan dalam bahasa Arab disebut muktamal atau ambigu. Dan harus kita lihat dulu, ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. Menurut Buya Arazi, apabila dia tidak terafiliasi dengan setan, maka dia bukan dukun yang syirik. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu, ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. 3. Kalau yang 3 ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Dan bahkan Buya Arazi mengatakan orang yang tergolong ahli doa ini bukan syirik dan bisa membuat kebal seseorang kalau dia mau, dan sering difitnah kalau mereka itu dukun, padahal mereka itu jelas bukan dukun. Terang Buya Arazi. Jadi nanti kalau ada guru ngaji atau guru zikir bisa ngobatin orang, jangan disebut dia dukun, sebut dia tabib atau ahli doa atau ahli ruqyah, kata Buya Arazi. Dalam kesempatan itu juga Buya Arazi mengomentari soal klinik ruqyah akhir-akhir ini. Hari ini kan klinik ruqyah dibuat perdukunan juga. Perdukunan hembus-hembus, wah, kata Buya Arazi. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga. Perdukunan hembus-hembus. Ya, baca Quran ke orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa. Dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, antum nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Nggak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan. Ya, baca Quran supaya keluar jinnya, perdukunan juga. Perdukunan doa, cuma dukun secara bahasa, kata Buya Arazi. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, antum gak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Gak usah serang mereka, terus bilang mereka itu dukun. Karena definisi dukun bukan itu. Terang Buya Arazi. Kita kalau ahli ruqyah langsung Ustaz dikeraskan bacanya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras. Cuma antum tanya sama praktisi ruqyah hari ini, dia membid'ahkan zikir keras pada sholat loh. Tapi giliran dia meruqyah orang, dia teriak-teriak Allahu Akbar, baca ayat segala macam. Waras nggak ente? Jadi apapun yang dilakukan dalam metode ruqyah harus tetap ada dalil dan hadis atau Al-Qur'annya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini kalau tidak warasan beragama ini mulai muncul di akhir zaman ini, nggak adil. Ya dulu wa aqrabu littaqwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Kalau kita bisa menghargai ini, kenapa nggak bisa menghargai yang itu? Ruqyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah-bantah ya. Karena sudah dijelaskan yang sebenarnya, dukun adalah yang bersekutu dengan setan, jin, dan iblis. Jadi Buya Arazi menyimpulkan, kalau datang ke dukun beranak, datang ke ahli doa, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat kita.